Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024. Acara simulasi tersebut dilaksanakan di halaman kantor KPU Labura, Jalan Wonosari, Kecamatan Kuala Hulu, Senin 18 November 2024, dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Labura Adi Susanto, yang dihadiri jajaran Forkopimda dan Bawaslu. Kesempatan itu, PJ Bupati Labura Mulyono, yang diwakilkan oleh Asisten Marwan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum atas terselenggaranya simulasi ini. Giat tersebut adalah langkah positif bagi masyarakat karena membantu mempermudah proses pemilihan serentak kepala daerah pada November mendatang, imbuh Marwan. Sementara, Kapolres Labuhan Batu, AKBP Dr. Benhard Malau, melalui Kabak Op, Kompol Edward Tobing menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama proses pilkada dan memahami mekanisme pemilu. Giat simulasi ini menjadi gambaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada tahun 2024, khususnya Pilkada Labura. Kami berharap kepada masyarakat, dari paparan simulasi ini, dapat diinformasikan kepada keluarga dan tetangga, agar memahami mekanisme pemilu sesuai ketentuan KPU, tutur Kompol Edward Tobing kepada para undangan. Kesempatan yang sama, Komisioner KPU Labura Divisi Teknis Penyelenggara, James Ambarita, menjelaskan bahwa Pilkada tahun 2024, terdapat 3 jenis pemilih, diantaranya 1. Pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat memberikan suara mulai pukul 8 hingga pukul 13 WIB. Kedua, pemilih pindahan, yakni mereka yang tidak bisa memilih di TPS asal karena alasan tertentu, tetap dapat memberikan suara di TPS lain mulai pukul 11 hingga pukul 13 WIB. Ketiga, yaitu warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun sebagai pemilih pindahan, namun tetap diakomodasi untuk memilih pada pukul 12 sampai 13 WIB. Melalui giat simulasi ini, diharapkan masyarakat memahami seluruh proses pemungutan suara, agar pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 berjalan lancar, kata James. Lebih lanjut, pria pejabat komisioner 2 periode tersebut juga menyampaikan, simulasi ini bertujuan pelayanan terhadap pemilih, mulai dari masuk TPS, menunjukkan jari tangan untuk memastikan apakah sudah menggunakan hak pilih atau belum, dan menunjukkan KTP elektronik pemilih. Ya, KPU Kabupaten Labuhan Utara melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Nah, dalam simulasi ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemilih tentang bagaimana cara menggunakan hak pilih nantinya pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Ya, dalam proses simulasi ini kami menampilkan tentang bagaimana melayani pemilih, mulai dari pemilih itu masuk ke TPS, kemudian dilayani oleh KPPS 4. KPPS 4 itu kemudian meminta pemilih untuk menunjukkan jari tangannya, memastikan apakah sudah menggunakan hak pilih atau tidak, apakah jari tangannya sudah kena tinta atau tidak. Kemudian KPPS 4 meminta pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik dan C pemberitahuannya, kemudian memeriksa identitas yang ada dalam KTP elektronik dan C pemberitahuan tersebut. Lalu selanjutnya KPPS 5 meminta pemilih untuk pemilih tersebut menandatangani daftar hadir yang disediakan. Dan selanjutnya pemilih tersebut diarahkan untuk duduk di tempat duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya Ketua KPPS akan memanggil pemilih tersebut berdasarkan urutan kehadirannya. Nah, setelah pemilih tersebut dipanggil, kemudian Ketua KPPS memberikan surat suaranya. Kemudian Ketua KPPS mengarahkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang digunakan. Dan begitulah seterusnya nanti sampai kepada pemilih diarahkan meninggalkan TPS di pintu keluar yang telah disediakan. Ya, harapan kami bahwa keikutsertaan pemilih ataupun masyarakat datang ke TPS ini dalam jumlah yang banyak ya.
Ya, jadi minimal kami bisa menargetkan di angka 80% dari partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. Nah, dalam kesempatan ini juga, dalam simulasi ini, kami mensosialisasikan supaya pemilih datang ke TPS harus membawa KTP elektronik dan chip pemberitahuan pada saat ke TPS-nya nantinya gitu. Nah, kalau dia tidak membawa KTP, karena KTP-nya belum ada, boleh menggunakan biodata kependudukan. Dedek Muhammad Nur, Sigap News Sumut melaporkan.